Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Pada saat ini kita kembali lagi menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan bersama dengan Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa melalui Sehati di dalam Doa. Mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita mengangkat pujian dan syukur kita, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih bahwa pada malam hari ini Tuhan kembali mengaruniakan persekutuan yang indah bagi kami. Kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami juga akan merenungkan akan sebagian daripada firman Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami semua, berkati hamba-Mu, agar kami boleh bersama-sama merenungkan akan kebenaran-Mu dalam pertolongan dan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, ampunkan salah dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong yang sejati, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan bersabda demikian, saling membantulah kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran,
maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita pada saat ini, Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama. Taburlah benih kebenaran. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat 7 pembacaan kita. Sebuah ilustrasi mengenai seorang pria yang melihat-lihat di sebuah toko. Mendadak ia terkejut karena seorang pria ini melihat Allah duduk di salah satu gerai atau jendela. Pria itu menghampirinya dan bertanya, "Apa yang engkau jual?" Allah menjawab, "Apa yang engkau inginkan?" Pria itu berkata, "Aku ingin kebahagiaan, ketenangan pikiran, dan kebebasan dari rasa takut untuk diriku dan juga untuk seisi dunia." Allah tersenyum dan berkata, "Di sini aku tidak menjual uang, yang kujual hanya benih." Dalam Galatia 6, Paulus menekankan pentingnya menaburkan benih-benih kebenaran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dikatakan di dalam pembacaan kita, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kita tidak dapat berharap untuk menikmati buah-buah berkat dari Tuhan jika kita tidak menyadari pentingnya melakukan bagian kita, yaitu menabur benih kebenaran. Jika kita ingin merasakan kebahagiaan dalam hidup ini, maka benih yang harus kita tabur adalah kepatuhan kita pada nasihat firman Tuhan, karena tidak mungkin kita akan bahagia jika kita hanya sibuk mengurus kebutuhan hidup kita di dalam dunia ini, sibuk menikmati kehidupan dengan keluarga kita saja, bahkan sibuk dengan teknologi kita saja. Memang kadangkala melalui kesibukan-kesibukan itu kita akan mengalami kebahagiaan. Tetapi hendaklah kita mengetahuinya bahwa kebahagiaan itu
bukanlah kebahagiaan yang sempurna di dalam Tuhan. Karena kebahagiaan di dalam Tuhan tidak hanya berbicara untuk kini dan untuk hari esok, tetapi kebahagiaan di dalam Tuhan adalah kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang dari Tuhan. Kebahagiaan yang dari Tuhan bisa kita alami jikalau kita senantiasa mengarahkan kehidupan kita kepada tuntunan dan pemeliharaan yang daripadanya, melalui persekutuan yang tercipta, melalui renungan akan kebenaran firman Tuhan, dan juga melalui doa-doa kita, serta bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi yang belum mereda, sakit penyakit yang silih berganti datang, di tengah berbagai pergumulan sesama kita, kehilangan pekerjaan, pendampingan kepada anak-anak yang sekolah di rumah, dan di antara kebersamaan kita dengan segenap orang tua kita yang berada di dalam usia indah, yang bergumul karena aktivitas kehidupan terbatas hanya dilakukan di rumah. Pertanyaannya adalah, di manakah kita? Apa yang kita tabur di dalam situasi-situasi yang terjadi seperti ini? Ketika kita bisa berbagi kehidupan dengan saling mendoakan, saling menguatkan, saling membantu dalam kebutuhan hidup bersama, disitulah kebahagiaan yang sejati akan kita temukan. Disitulah kekuatan, disitulah semangat, dan disitulah sukacita akan mengalir. Dan tak terasa waktu terus berjalan, kita menanti pemulihan yang daripada Tuhan. Taburlah benih kebenaran, maka kita akan merasakan buah-buah yang daripada Tuhan, yang membuat kita merasa kuat, semangat di dalam menjalani kehidupan karunia-Nya. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan uang yang gelap bagi hati susah dan resah, dan dirasakannya penghiburan yang sedap, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pujian dan syukur senantiasa kami panjatkan kepadamu. Engkau selalu setia
mengasihi kami, menuntun kami sampai pada hari ini. Melalui persekutuan yang tercipta ini, melalui puji-pujian dan juga perenungan firman Tuhan, kami selalu merasakan betapa Engkau mengasihi kami, menyayangi kami, dan memelihara kehidupan kami. Betapa kami mengetahui bahwa Engkau tidak menginginkan kami menjalani kehidupan ini tanpa tuntunan yang daripadamu. Karena itu terima kasih Tuhan. Melalui firman-Mu pada saat ini Tuhan, mengingatkan kami untuk senantiasa semangat menaburkan benih kebenaran di dalam kehidupan ini. Supaya kami boleh memetik buah-buah iman yang mensukacitakan kami, yang menguatkan dan memampukan kami untuk menjalani dan memaknai kehidupan yang Tuhan karuniakan, keselamatan yang Tuhan karuniakan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk semua itu. Terima kasih Tuhan bahwa firman-Mu senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan yang Maha Kasih, kami selalu berdoa untuk segenap jemaat Tuhan yang ada di Warakas, yang ada di mana saja, yang saat ini sedang dalam proses pemulihan di rumah dan di rumah sakit, bahkan seluruh sesama kami ya Tuhan, yang terpapar dengan sakit penyakit maupun juga pandemi COVID-19. Tuhan, kepadamu kami berseru, pulihkanlah kami Tuhan. Tuhan, kami berseru, jamalah dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih dahsyat dari segalanya. Kami percaya bahwa Engkaulah dokter yang penuh kuasa, yang akan mengalirkan kuasa-Mu, jamahan-Mu kepada segenap dokter dan perawat, dan juga obat-obatan dan setiap keluarga yang merawat dengan penuh kasih sayang anggota keluarganya yang mengalami kelemahan tubuh sehingga akan kembali mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu kami berseru. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami. Tuhan, Engkaulah penolong kami yang sejati. Engkau tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kami, karena Engkaulah sumber segala kebaikan. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk kesetiaan akan jemaat Tuhan, dan juga secara khusus multimedia dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk tayangan rohani untuk pertumbuhan iman kami bersama. Tuhan memberkati, menguatkan segenap jemaat Tuhan yang ada di Warakas, majelis gereja, dan seluruh pelayan, bahkan juga segenap tim multimedia yang senantiasa berjuang dalam pelayanan ini. Karuniakan senantiasa semangat, kekuatannya Tuhan, dan sukacita di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan biarlah melalui tayangan ini, iman kami semua terus mengalami pertumbuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sejauh malam hari ini untuk menikmati istirahat kami, sehingga besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk melaksanakan tugas aktivitas yang Tuhan masih percayakan. Inilah doa kami Tuhan, inilah seru sembahyang kami. Sempurnakanlah semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di Sehati di dalam doa esok hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam dan shalom bagi kita.